Ya, saya akan mencoba memberitahu kepada kalian semua, khususnya yang bukan santri ya. Saya akan memberitahukan tentang keadaan santri dan kehebatan santri hingga akhir hayatnya. Jadi gini ya, hari-hari ini kan kita banyak dipertontonkan dengan kisah orang-orang tua yang sebatang kara, kisah orang-orang tua yang ketika di masa tuanya itu sulit mencari kebahagiaan di rumah sendirian, hanya ditemani oleh cucunya kadang satu orang, oleh ponakannya, bahkan banyak yang hanya ditemani oleh tetangganya, tidak ada keluarga besarnya gitu. Orang itu pada mengkhawatirkan di masa tua dalam hal finansial, termasuk gimana nanti di hari tua kalau bukan punya pensiunan, kalau nggak punya pensiunan, kalau bukan pegawai negeri, gimana di hari tuanya. Kalau anak-anaknya misalkan kerjanya seadanya, gimana di hari tuanya. Nanti di hari tuanya gimana, kita takut sendirian, kita takut jenuh, kita takut gini-gini, ditinggal anaknya, ditinggal apanya, anaknya sibuk masing-masing merantau semua. Banyak ketakutan orang, ketakutan manusia itu padahal di masa tua. Saya kasih tahu bahwa santri nggak akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Santri nggak pernah akan merasakan takut kepada hari masa tua. Apa buktinya? Jadi gini ya, kalian tahu semua bahwa santri itu sudah terbiasa bahagia dengan kesendiriannya. Santri itu sudah biasa tirakat, zikir, mendekat kepada Allah dan kanjeng Nabi dengan penuh kebahagiaan dan kelezatan. Kalau dalam bahasa santri itu kan ada halawatul iman, manisnya iman. Santri itu udah biasa. Bahkan ada beberapa santri yang memang lebih senang menyendiri daripada di keramaian. Sendiri itu nikmat bersama Tuhannya, bersama kekasihnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi santri saya kira nggak akan pernah merasakan ketakutan di hari tua. Karena apa? Karena santri sudah biasa tersendiri, sudah biasa sendiri, sudah biasa mandiri dari kecilnya. Dari sejak di pesantrennya itu sudah biasa nikmat hanya dengan sendiri. Dikir bersama Allah, mendekat bersama Allah, dan solawat bersama kanjeng Nabi, dekat dengan kanjeng Nabi, bercengkrama dengan kekasihnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian hari yang jadi santri harus bangga karena di masa tua nggak ada kekhawatiran. Walaupun saya yakin santri biasanya di masa tuanya pasti senang. Anak-anaknya perhatian, anak-anaknya soleh, anak-anaknya pun pasti menjaga, pasti tidak akan menelantarkan, tidak akan sebatang kara. Kalaupun ia terjadi ada santri yang di masa tuanya sebatang kara, saya jamin santri tidak akan pernah sedih, takut sendirian, takut gimana-gimana, tidak akan. Karena santri terbiasa bahagia dengan kesendiriannya. Gak pernah merasa stres karena jomblo, gak pernah merasa stres karena gak punya pasangan. Karena santri sudah punya kekasih sendiri, sudah punya kebahagiaan sendiri dengan tirakatnya, dengan ibadahnya, dengan bertapanya. Kalau bahasa Jawa itu bertapa ya. Nah gitu, jadi santri gak akan pernah takut, dididik dari dulunya untuk senang hanya dengan kesendiriannya. Itu saya ulang-ulang ya, supaya santri harus paham dan non santri yang bukan santri harus paham, ataupun yang belum jadi santri, calon santri harus paham bahwa santri itu mendidik kita untuk selalu bahagia, bersyukur dari awal hingga akhir hayat. Kalau santri masih sering pusing-pusing, ya itu masih tahap belajar ya. Sama semuanya itu dalam belajar. Tapi kalau santri punya pegangan, saya jamin santri itu nggak akan sampai ada istilah fatal gitulah, stres fatal. Kalau memang ada misalkan santri sampai bunuh diri, ya mungkin santrinya masih belajar, masih belum menjiwai, masih belum nyantri, jiwanya belum nyantri, hanya pernah tinggal di pesantren saja gitu ya. Kalau nangis karena kekasih perempuan, karena kekasih laki-laki, wah itu masih hanya pernah tinggal di pesantren tapi belum nyantri jiwanya gitu ya.